Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 1056 yang lalu, Eustace Kid berencana mencari seseorang dengan tanda api untuk ikut bersaing dalam menemukan One Piece. Dan jika dia berhasil menemukan orang itu, maka Kid berkata akan berada selangkah di depan Luffy. Ya, tentu ini adalah misteri yang menarik untuk dibahas mengenai siapa orang yang dicari oleh Kid ini. Dan pada video ini Mimin akan membahasnya. Oke, kita mulai dari tujuan yang ingin dicapai oleh Kid ketika menemukan orang itu. Dalam hal ini Mimin melihat ada dua tujuan utama. Pertama adalah membaca Road Poneglyph, atau yang kedua adalah mencari tahu secara langsung mengenai lokasi Laugh Tale pada orang yang sudah pernah sampai ke sana. Dua tujuan itu masuk akal jika orang yang dimaksud oleh Kid adalah orang pertama yang punya keahlian tersebut. Berarti orang itu bisa membaca Poneglyph secara langsung, atau orang itu pernah sampai ke Laugh Tale. Nah, berdasarkan dua hal tersebut muncul dua kandidat utama. Yang pertama adalah salah satu kru Roger, dan yang kedua adalah salah satu sarjana Ohara yang berhasil selamat. Karena tentu hanya kru Roger lah yang berhasil mencapai Laugh Tale, dan hanya sarjana Ohara saja yang bisa membaca Poneglyph, ya kecuali klan Kozuki. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah dari mana Kid tahu informasi mengenai hal itu? Dan apakah jika bertemu dengannya, orang itu akan sukarela membantu Kid? Nah, ini menarik untuk dibahas. Lalu sebenarnya masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu Kid tidak mencari orang yang secara langsung bisa membaca Poneglyph atau secara langsung pernah sampai ke Laugh Tale, tetapi dia mencari orang yang punya informasi tentang hal itu. Nah, sejak Apo bilang bahwa dia bisa menjual informasi kepada Morgan, Mimin jadi tahu bahwa informasi di dunia One Piece itu sangat berharga. Dan pernahkah terfikirkan jika ada orang yang punya informasi penting berupa isi dari translate Road Poneglyph? Ya, hal itu memang terdengar sangat liar, tapi tentu tidak lebih liar dari fakta adanya Eternal Post yang langsung menuju ke Laugh Tale. Ya, walaupun itu cerita movie, tapi setidaknya pernah menjadi alur cerita yang menarik. Jadi Mimin rasa adanya translate Road Poneglyph itu masih sangat mungkin, dan itu menjadi barang yang sangat berharga di dunia bawah. Lalu karena dunia bawah itu ada di luar kontrol pemerintah dunia, maka sangat mungkin jika ada barang yang sangat berbahaya bagi mereka ada di sana, dan itu adalah translate Road Poneglyph. Nah, sampai di sini sudah ada benang merah yang bisa menjawab mengapa Kid tahu mengenai informasi orang dengan tanda api itu, sedangkan Luffy tidak. Jawabannya ya karena Kid pernah berhubungan dengan dunia bawah dan Luffy tidak pernah. Hal itu bisa kita lihat di Arpang Hazard, tepatnya pada chapter 692. Saat itu sosok killer muncul ketika ada orang yang menyinggung tentang dunia bawah. Jadi sepertinya Kid ini sering main-main dan mencari informasi di dunia bawah. Lalu ketika Kid membicarakan tentang sosok yang punya tanda api itu, kita juga bisa melihat ekspresi aneh dari Law dan juga Robin. Nah, mungkin mereka berdua sudah menduga nih bahwa Kid punya informasi penting dari dunia bawah. Karena Law yang pernah bersinggungan dengan keluarga Don Quixote mungkin sedikit banyak tahu mengenai dunia bawah. Apalagi Doflamingo alias Joker termasuk pemain senior di sana. Lalu untuk Robin mungkin juga pernah punya koneksi ke dalam dunia bawah saat masih bekerja sama dengan Crocodile di Baroque Works. Ya, kembali ke chapter 1056. Saat itu Kid mengejek Luffy karena menurut Kid dia bisa selangkah di depan Luffy jika berhasil menemukan orang dengan tanda api itu. Nah, berdasarkan hal itu, jika orang yang dicari Kid punya keempat translate Road Poneglyph, maka Kid memang bisa menjadi satu langkah di depan Luffy. Karena saat ini Luffy baru punya 3 data Road Poneglyph saja. Ya, sampai di sini Mimin berkesimpulan bahwa yang dicari oleh Kid itu adalah salah satu pemain di dunia bawah yang mungkin punya translate data Road Poneglyph. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang membuat translate itu?
Jadi mungkin saja translate itu didapatkan dari Oden Kozuki yang pernah menuliskan arti dari road poneglyph-nya ke dalam sebuah kertas. Tapi apakah Oden seceroboh itu? Iya, Mimin rasa Oden memang seceroboh itu. Buktinya Oden juga sempat menulis hal-hal penting yang dia lihat di Laftel pada jurnal perjalanannya. Tapi karena Oden menyadari kesalahannya itu, Oden pun jadi merobek beberapa bagian dari jurnalnya. Hal itu kan sudah terkonfirmasi oleh Momonosuke ketika dia membaca jurnal perjalanan ayahnya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menjawab siapa orang yang dicari oleh Kid. Lalu di mana Kid tahu mengenai informasi orang itu dan hal apa yang diharapkan Kid dari orang itu, serta bagaimana barang berharga itu bisa ada di dunia ini. Selanjutnya, apakah jika Kid berhasil menemukan orang dengan tanda api itu dan mendapatkan translate road poneglyph, maka dia akan bisa sampai ke Laftel dulu? Ya, tentu saja jawaban Mimin adalah tidak. Karena kan yang akan jadi raja bajak laut tentu saja adalah Luffy, kalau enggak ya bagi Sencho. Jadi tentu akan ada plot twist yang membuat usaha Kid menemukan pria dengan tanda api itu akan sia-sia. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Pertama, translate road poneglyph itu palsu dan tidak menunjukkan koordinat yang tepat. Atau kemungkinan kedua, Oden sudah membuang beberapa bagian penting dari isi translate itu, seperti yang dia lakukan pada jurnal perjalanannya. Atau bisa juga yang ketiga, bahwa nasib dari translate itu akan sama dengan Eternal Post-nya Laftel yang dihancurkan oleh Luffy, atau mungkin hancur karena suatu peristiwa. Oke, itu aja pembahasan Mimin tentang orang dengan tanda api yang dicari oleh Kid. Menurut Mimin, jawabannya adalah dia merupakan salah satu pemain di dunia bawah yang punya informasi penting. Ya, jika ada tanggapan, saran, dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar ya. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!